terakhir ya, saya mau relasikan dengan ideologi kaum intelektual agar pembelajaran kita dia terus mengarah pada satu tahapan yang berlanjut. Insyaallah besok materi apa, apakah materi dialektika sejarah atau pembahasan lain nanti saya informasikan. Saya mau melihat arah Ali Syariati mau dibawa kemana supaya kita kejar terus pemikirannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 2 sesi ya, perlu harus dimatangkan itu berkaitan dengan kesadaran ilmiah ya. Tidak capek-capeknya terus diingatkan kesadaran ilmiah apapun itu ya, itu perlu harus tertahqiq. Sebagaimana saudara Bahar ini kan, hitung-hitung kan tinggal 4 hari selesai, di sini kosong. Kalau dia tidak perhitungan secara ilmiah, nanti dia cari tempat kos di mana juga kita tidak tahu. Tapi mungkin dia sudah pikirkan itu. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran ilmiah terkait sesuatu itu mungkin bisa didapat. Tapi ini kalau berkaitan dengan agama, itu pasti orang membangun sebuah kesadaran ilmiah yang sifatnya historis ya, kesadaran ilmiah ya. Jadi saya tidak ajak teman-teman melihat sejarah itu hanya sekedar peristiwa A, peristiwa B, itu kan ilmiahnya begitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kesadaran ilmiah beragama, berarti berkaitan dengan sebuah rasionalitas dari ilmiah kan. Kalau hanya ilmiah toh berarti bukan kesadaran, berarti fakta ilmiah. Nah kalau saya bilang kesadaran pengetahuan ilmiah tentang agama, itu berarti kita membuka lembaran sejarah kenabian. Lagi-lagi harus diperhatikan. Jadi kalau itu sejarah Nabi ya, Muhammad yang saya maksud, sejarah Rasul Muhammad itu perlu dibuka. Jangan sampai seorang intelektual itu kehilangan basis sejarah agama. Yang ada hanya sekedar warisan turun temu. Kesadaran ilmiah seorang intelektual itu dalam kaitan agama, sejarah kenabian, itu adalah mengeluarkan orang dari sekat pengetahuan turun-temurun menjadi pengetahuan yang individual, yang mandiri itu. Sebagaimana kita ketahui sejauh ini orang selalu membicarakan tentang sebuah sejarah yang itu hanya berkaitan misalnya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi kita tidak pernah sampai pada sebuah kesadaran itu ya, secara ilmiah apa yang mau disampaikan secara berlanjut. Ketika kita melihat misalnya Ali Syariati meletakkan sebuah kesadaran ilmiah tentang agama yang dia membongkar sejarah kenabian, biografi agama itu adalah sejarah agama dan itu adalah Nabi, maka dalam peristiwa-peristiwa itu sebagaimana rumusan teori sejarahnya ada disebut dengan dialektika. Dengan begitu maka perkembangan sejarah agama itu pasti benturannya adalah benturan dialektika. Kalau kita melihat bahwa figur Muhammad itu adalah figur insan, figur baik, pasti ada lawannya. Ada lawannya. Dalam kehidupan beliau selalu begitu. Bukan hanya beliau, semua ya. Namanya realitas ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Hatta sampai sahibuz zaman datang juga tetap ada keburukan.
tidak ada yang disebut dengan alam ini benar-benar baik. Pasti ada keburukan. Oposisi itu alam ya. Dalam dogma-dogma agama begitu. Ada Sayyidul Zaman, kemudian berhadapan dengan Dajjal ya. Dajjal. Jadi ada keburukan kan? Ada pengikutnya. Nah, kesadaran ilmiah itu berkaitan dengan agama, itu adalah sebuah pengetahuan sejarah agama. Sejak Nabi itu memainkan perannya. Berapa? Dia memainkan peran pas awal 25 tahun. Itu harus dipelajari secara baik. Kita tidak berkaitan dengan dogma-dogma ya. Untuk menetralisir pembahasan, menetralisir stereotip tentang perdebatan aliran-aliran itu yang tidak sehat itu maka kita menarik pada sisi persatuan, dan itu berkaitan dengan sejarah agama. Jadi sejarah Muhammad itu adalah berkaitan dengan sejarah agama. Nah, kalau sekarang ini kita sudah mempelajari sejarah mungkin interpretasi kan, interpretasi orang, maka perlu kita kembali mencari fakta-fakta yang original terkait dengan Nabi. Paling tidak ada buku apa kemarin saya bilang katakan apa nama Sirah Nabawiyah ya. Selain itu banyak juga ya, dari berbagai versi itu perlu dikumpulkan. Terlepas dari interpretasi orang, tapi kita membangun sebuah kesadaran agama. Jadi Ali Syariati itu mengharuskan seorang yang beragama itu dalam artian Islam itu punya kesadaran ilmiah yang kuat. Jadi kesadaran ilmiah yang kuat itu bukan hanya sebuah asumsi sosiologis modern, tapi itu berkaitan dengan sebuah ajaran Al-Quran yang dia teliti, yang dia temukan dalam kalkulasi yang paling tertinggi. Jadi kesadaran ilmiah itu berkaitan dengan sebuah asumsi Al-Quran yang dia temukan dalam penelitian, metode dia dalam memetakan Al-Quran. Kesadaran ilmiah. Peradaban Islam itu muncul kemudian tenggelam. Sekarang peradaban Islam yang mana? Penting orang hanya menceritakan. Sekarang yang benar-benar mewakili mulai muncul itu, kemudian kita melihat peradaban Islam yang dulu yang dimulai dari Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sekarang ini peradaban Islam mulai ditata lagi. Dengan begitu maka kita melihat bahwa sebenarnya peradaban Islam muncul muncul tenggelam itu berkaitan dengan apa? Ketika kita melihat bahwa sosiologi agama itu berkaitan dengan kesadaran ilmiah, maka salah satu faktor rusaknya peradaban dunia dalam artian Islam itu berkaitan dengan sebuah persoalan agama, persoalan pemikiran agama, Alkitab. Coba kita melihat misalnya akar-akar modern Renaissance ya. Renaissance. Sebelum terjadi sebuah Renaissance itu dan disebut dengan abad pencerahan, kita bisa berbeda pendapat tentang ini abad ini. Walaupun Islam tidak mengenal yang disebut dengan zaman kegelapan ya. Apa yang dimaksud dengan zaman kegelapan itu? Kalau orang mengatakan bahwa di abad 13 sampai 19 itu gereja mendominasi, kegelapan, bahwa pihak gereja dalam artian lembaganya mengambil sebuah otoritas yang tidak bisa digugat ya, berkaitan dengan sebuah tafsir tunggal agama ya, tafsir tunggal agama. Makanya sekarang kalau kita mau menjadikan bahwa agama itu sebagai sebuah tafsir tunggal, itu sangat berbahaya di sisi tertentu. Apalagi dengan kapasitas orang yang bernafsir itu tidak layak ya, tidak layak, itu sangat berbahaya. Jadi semua jadi satu, kita menolak tafsir tunggal agama juga menolak tafsir tunggal agama. Di sisi yang lain
baik-baik saja, tapi di sisi lain bermasalah. Karena tergantung dengan kualifikasi. Tapi di sisi yang lain ketika kita membuka ruang tafsir yang seluas-luasnya tanpa ada sebuah tafsir yang kira-kira teruji, yang layak, itu juga berpersoalan ya. Karena nanti kita yang tidak paham-paham hal-hal yang terkait dengan Al-Quran juga kita tafsir. Yang kita tahu cuma tahu satu ayat sudah tafsir itu terus kan. Mungkin berpersoalan juga. Nah, ketika kita melihat, ini saya mulai terapkan tipologinya nih. Tipologi. Jadi kalau kita mengatakan misalnya bahwa Renaissance itu abad 3 sampai 19 dalam kegelapan. Kegelapan dalam artian Renaissance itu berkaitan dengan sebuah otoritas tunggal agama. Pertama. Yang kedua, kegelapan itu otoritas tunggal agama itu terkait dengan sebuah iman tanpa rasionalitas. Itu yang disebut dengan kegelapan. Karena pencerahan itu adalah sebuah nalar ya, nalar ilmiah Eropa itu. Jadi yang dimaksud dengan abad pencerahan itu bukan nalar metafisika, tapi nalar sains. Ketika begitu, misalnya kita melihat apa Renaissance ya, ini kesadaran ilmiah sejarah. Kesadaran ilmiah sejarah. Jadi fakta-fakta kegelapan itu, fenomena-fenomena itu kita perlu melihat bahwa memang ada sebuah nalar yang dimana tafsir tunggal terhadap kehidupan keagamaan itu ditafsir oleh lembaga tertentu. Sebenarnya kalau dibilang lembaga tertentu, sebenarnya MUI juga tidak bisa buat lembaga begitu, karena itu juga tafsir tunggal bisanya. Karena sebagaimana gereja, tafsir tunggal kan, hanya lembaga-lembaga ini kemudian bisa menafsir. Jika kalau kita mau konteskan keresahan kita, MUI itu sebenarnya bagaimana itu nanti dalam contoh kasus ini bisa abad kegelapan? Karena dia bisa muncul tafsir tunggal, misalnya sebagaimana Dr. Babi Haikal ya. Babi Haikal mengatakan, ini keputusan MUI. MUI itu tafsir tunggal, Bo. Kalau kalau bukan tafsir tunggal, maka tidak bisa jadi acuan. Bisa interpretasi. Tapi kalau dia tafsir tunggal, ini juga bermasalah. Karena seringkali dikatakan bahwa manusia ini hilaf-hilaf kan, maka banyak hilaf itu. Bisa-bisa juga dalam lembaga-lembaga tertentu agama. Mungkin lebih banyak hilafnya kan. Nah, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebuah perbandingan tipologi Eropa itu perlu dilihat dalam keagamaan kita. Yang kegelapan itu terjadi dalam Eropa itu memang karena memang faktor kesadaran tentang hal-hal yang saintis, pertanggungjawaban nalar itu ditutup. Lagi-lagi tafsir tunggal ya. Dengan begitu, maka sebuah pemberontakan, perlawanan pada intelektual jenius muncul, Descartes dan lain sebagainya, Immanuel Kant, lain sebagainya. Galileo dan Galilei sewaktu itu menentang gereja, itu hanya mau membuktikan bahwa apa yang dipahami oleh dunia agama itu harus memiliki basis-basis ilmiah. Karena kalau tidak, agama itu terputus dengan hal-hal ilmiah. Kalau agama itu terputus dengan basis-basis ilmiah, lantas persoalannya, hal-hal yang ilmiah ini tanggung jawab agama atau bukan? Kalau bukan tanggung jawab agama, lantas ini tanggung jawab apa? Kalau dia tanggung jawab selain agama, lantas agama punya tanggung jawab apa? Nah, itu menjadi penting orang membuka kerangka-kerangka ilmiah itu. Kalau tidak, memang kita sulit memasuki nalar agama untuk bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya partikular atau saintis. Kalau kita melihat misalnya peradaban Islam, sampai misalnya aljabar, matematika ya, ditemukan oleh dunia Islam. Dunia sekarang, umat Islam sekarang belum menemukan hal-hal yang dulu ya. Ada misalnya, saya lupa namanya, ada pada fase zaman dahulu sejarah peradaban Islam, ada seorang ilmuwan, dia membuat emas ya, bukan emas yang digali di dalam tanah, dia campuran dengan rumusannya, dia buat ya,
kemudian dia temukan emas. Dipertanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq, apakah ini sah apa tidak? Kemudian dia menghilangkan rumusan-rumusan itu. Itu sampai setingkat itu dulu ya. Jadi kita sekarang ketika ada dunia Eropa mengatakan bahwa zaman sekarang itu zaman lebih modern daripada yang dulu, zaman lebih maju daripada yang dulu, itu tidak bisa diterima. Karena zaman dulu itu orang menemukan emas dalam dunia Islam yang bukan berasal dari dari kayak memberikan alat-alat berat ya. Sekarang kita dunia modern Eropa ini ambil emas orang yang enclosure. Pergi ke Papua, cungkil sampai sekarang belum habis-habis. Kalau tahu cungkil berapa lama itu? Ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, kemudian apakah itu dibilang modern? Jadi kesadaran agama itu, Ali Syariati mau menekankan bahwa memang tugas agama itu tugasnya bagian hal-hal yang kesadaran ilmiah terhadap agama itu akan mengeluarkan orang dari sebuah keyakinan yang jumud. Keyakinan yang jumud, keyakinan yang kaku. Nah, misalnya contoh misalnya. Indonesia ini dalam konteks ini kita seringkali memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya itu sudah basi ya. Perbedaan antara keyakinan agama Islam Ahmadiyah misalnya, kemudian Syiah misalnya, kemudian Wahabi misalnya, Sunni Aswaja misalnya, sering dibenturkan begitu terus ya. Polemik-polemik ini, padahal kalau kita berkaitan dengan kesadaran ilmiah, itu perlu dilihat akar-akar muncul ini di mana kan? Itu penting itu. Perbedaan-perbedaan begini, akar-akar munculnya apa? Dia mulai dari mana? Dia berdasarkan fakta apa? Kalau dia berdasarkan fakta apa, kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Pasti perbedaan dalam penafsiran fakta itu berkaitan dengan apa? Tingkat intelektual masing-masing. Lagian mazhab-mazhab dalam agama itu artinya tafsiran. Agama yang tidak menemukan tafsiran dan tafsirannya tunggal itu cuma kesadaran agama Muhammad. Rasul itu kesadaran tunggal itu. Tidak ada yang tafsir kecuali dia sendiri itu. Adakah orang yang menafsir agama pada zaman Muhammad? Cuma Nabi sendiri. Jadi kalau orang bilang tafsir tunggal kan begitu ya. Tafsir tunggal. Tapi setelah itu orang mulai mengembangkan intelektualitas. Itulah sejarah agama kita. Paling tidak di Muhammad itu titik amannya. Titik aman dalam artian titik semua perbedaan itu menyatu. Kalau kita melihat perbedaan begini terlalu kaku, terlalu menyakitkan hati kita, kita lihat hanya Muhammad. Sejarah agama Muhammad. Dalam sejarah agama Muhammad, sejarah agama ya. Ada buku disebut dengan apa? Muhammadanisme, iya. Agama Islam itu agama Muhammad. Ya masuk akal. Muhammad punya kan? Muhammadanisme, ajaran. Jadi sejarah agama itu berkaitan dengan Islam itu memang harus kita membuka lembaran masa lalu. Membuka lembaran masa lalu ini bukan berarti bahwa orang mau membuka konflik-konflik masa lalu, tidak. Kesadaran ilmiah terhadap sejarah agama itu adalah rasionalitas dalam setiap fase itu. Kalau kita mengatakan dalam teori ekonomi politik Marx, dari zaman primitif, ya, kemudian dia burjuis, kemudian feodal, sampai sosialis, ya. Islam itu kira-kira, kalau kita melihat perjalanan tahapan masyarakat begitu, dalam membuka sejarah agama, apakah ada fase itu? Nabi itu kecil, ya, kemudian dia dagang, ya. Apakah dia masuk di zaman apa Nabi itu? Apakah perubahan masyarakat dari primitif masuk burjuis atau feodal sampai di komunis, sosialis, sampai kapitalis lagi? Ya. Kita melihat apakah Nabi melewati fase itu? Fase itu? Karena dalam teori sejarah Ali Syariati pasti ada dialektika. Tapi Nabi itu yatim, ya, yatim piatu. Dibesarkan kakeknya, kemudian besar pamannya. Apakah Nabi bertani? Lagian toh itu padang pasir, ya.
Nabi tidak bertani, dia mengembala. Jadi primitif sosial dari dalam dunia Islam itu mulainya mengembala, bukan bertani. Bertani itu di Eropa sana, sawah-sawah ini banyak ini. Kalau Islam itu mulai dari gembala, domba-domba itu. Nah, Nabi begitu. Zaman primitifnya dia itu gembala. Ini disebut dengan zaman primitif. Kemudian dia transformasi lagi. Itu kira-kira melihat sejarah Nabi dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia sendiri, dalam kehidupan dia berumah tangga, kehidupan sosialnya, kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, kehidupan spiritualnya, kehidupan begitulah terkait dengan Rasul. Itu berbicara tentang sejarah. Jadi tugas intelektual itu sangat berat ya. Tugas intelektual dalam Al-Syariati itu sangat berat. Karena dia harus memahami betul itu budayanya sendiri. Dan kalau berbicara tentang agama, dia harus mengetahui itu fasih tentang Rasul itu memang harus matang. Itu yang berat. Yang kedua, dia harus membuka betul-betul ini kitab. Kalau kita melihat kita coba-coba saja. Coba-coba goyang-goyang akal. Misalnya kita melihat setiap Al-Quran itu selalu didahului oleh Bismillah ya. Bismillah. Setiap surat itu pasti ada Bismillah terus. Kenapa begitu ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Setiap surat baca itu, setiap surat baca itu. Pembukanya kan? Pembukanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sampai 30 juz begitu terus. Apalagi di juz 30. Pendek-pendek ayatnya, tapi itu ayat Bismillah terus kan? Bismillah terus. Itu kira-kira bahwa dalam kitab Al-Quran itu perlu orang melihat. Dalam tafsir sosiologi, teman-teman tinggal membuka surat itu. Surat pertama, Al-Baqarah itu. Surat kedua, kemudian tinggal diklasifikasi itu. Surat pertama itu membicarakan tentang apa? Surat kedua membicarakan tentang apa? Kemudian diklasifikasi. Klasifikasi. Oh, surat 1 dan surat 2 ini titik temunya ini. Membicarakan ini kemudian bisa dilihat itu. Jangan dulu masuk di dalam. Di dalam itu tentu berat ya. Berat, kita harus punya ilmu saraf dan nahu. Harus kasih mata-matang nahu dan saraf. Tapi kalau bicara dalam sekedar kita yang punya pengetahuan begini, itu paling tidak membuka lembaran itu, lihat itu. Kalau orang bilang daftar isi ya. Karena kalau kita ini membaca sebuah buku itu jangan langsung masuk pembahasan. Daftar isi dulu. Paling tidak cover ya. Cover, bagus. Bagus, padahal isinya tidak bagus-bagus amat. Bagus. Kemudian setelah itu lihat siapa yang pengarang dan penerbit. Wah, ini bagus ini. Muhammad ini. Kemudian buka daftar isi. Ada kata pengantar, kalau ada kata pengantar Kementerian Agama. Tapi bukan itu, pengantar itu bukan Kementerian Agama. Tapi cuma kata pengantarnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata-kata pengantar kan dari Tuhan langsung yang kata pengantar. Kalau Al-Quran begini tidak begitu, itu Kementerian Agama. Itu bukan. Yang kata pengantar itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kata pengantar itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata pengantar. Kata pengantarnya beda dengan buku-buku yang lain. Setelah itu kita membuka daftar isinya. Daftar isinya itu ada juz-juz itu ya, juz pertama dan lain sebagainya itu. Jadi sesekali teman-teman membuka dan artinya apa? Arti kan? Kemudian diklasifikasi. Dibuat sebuah klasifikasi ayat 1 surat pertama sampai sekian. Itu harus dilihat. Bahkan Al-Syariati dia meneliti, bahkan ada penelitian Al-Quran itu iramanya, akhirnya itu selalu sama dengan baris pertama dengan baris ketiga. Itu sudah diteliti tuh. Betapa rincinya orang meneliti Al-Quran itu. Melihat harmonisasi dalam Al-Quran. Itu berkaitan dengan hal-hal yang ilmiah itu. Tentang sejarah, tentang Al-Quran. Untuk apa? Ketika kita membuka daftar isi juz-juz Al-Quran dari surat pertama sampai terakhir untuk melihat sebenarnya yang mau disampaikan oleh Al-Quran itu dari daftar isi. Masuk tentu lebih bagus. Tapi kalau tidak daftar isi aja. Yasin, ada ayat-ayat yang tidak ada artinya. Itu kan menjadi aneh-aneh saya seringkali berpikir. Kalau kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan ya.
semesta alam. Tapi kalau Yasin ini tidak ada artinya Yasin. Yasin artinya Yasin ulang. Bisa. Ada Al-Quran yang artinya cuma arti kata itu. Kalau tidak ada artinya berarti ini tidak masuk akal. Karena setiap kata itu harus punya konsep dan konsep itu punya makna. Tapi Al-Quran lain. Yasin, Alif Lam Mim Nun, Alif Lam Mim Shad, dan itu artinya cuma Alif Lam Mim Shad. Tidak ada yang bilang kalau alhamdulillah gampang. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan. Tapi kalau itu Yasin, cuma Yasin tuh. Kata yang artinya cuma kata itu. Itu kita akan bicara artinya ini saja. Tidak masuk akal kalau tidak ada artinya kan? Jadi kita membuka ruang kita gitu. Jadi kita melihat di dalam Al-Quran itu, dia kalau dia berbicara tentang agama, pasti satu-satu orang harus sasar manusianya kan? Orang harus sasar manusianya itu. Di dalam agama Al-Quran itu dia berbicara tentang manusia sebagaimana apa? Karena ini agama kan berkaitan dengan manusia kan? Kalau kita membuka kitab Al-Quran, orang harus melihat manusianya apa. Kemudian orang harus membuka apa? Sosialnya apa? Orang harus membuka lagi apa? Selain sosial, orang harus membuka sejarahnya apa? Setelah itu orang lagi harus membuka wilayah tentang misalnya politiknya bagaimana, kepemimpinannya bagaimana. Itu namanya berbicara tentang Al-Quran berkaitan dengan agama, dan agama ini berkaitan dengan sekumpulan manusia yang di dalamnya. Kalau itu memang terbentuk, maka akan kemudian pemahaman ini yang paling harus diketahui, itu akan kembali sebagaimana dia akan membuka tipologi, tipologi. Jadi ini akan menentukan teman-teman berani membuka tipologi apa tidak. Kalau ini tidak dikuasai, maka tipologi juga akan kemungkinan tidak dibuka. Tapi kalau tidak dibuka, nanti kita jatuh pada apa? Sebuah intelektual yang klaim. Klaim. Bahasa lain tipologi itu dia harus mengambil sebuah tema-tema yang sama dalam sejarah dunia agama, kenabian, itu dia harus uji dengan agama-agama yang lain tipologi itu. Kalau saya itu begitu. Kalau dia berbicara tentang peradaban Islam, dia ambil peradaban Eropa. Kalau dia ambil misalnya perburuan di Eropa, Afrika, hantar dia ambil juga di Islam. Kira-kira begitu. Bahkan kalau teman-teman membaca sosiologinya, dia mengkritik Marx ya. Beberapa tentang Freud juga dikritik. Tapi itu dia membangun tipologi. Dari apa? Intisari Al-Quran. Jadi membaca Al-Syariat ini sosiologi Islamnya ada itu bahasa-bahasa Al-Qurannya juga lumayan ya. Dia juga misalnya anaknya ulama ya, anaknya ayatullah, jadi kepalanya menteris dari kecil. Kita ini sudah sampai 30 tahun ada terisi Al-Quran. Nah kira-kira gitu, ada tipologi. Dari ketika ini kesadaran individu, ini dia sudah bicara apa? Kesadaran komunal, sudah bicara kolektif. Dia mulai membangun sebuah pertautan. Dia sudah mulai itu. Setelah itu dia akan membangun sebuah apa? Tugas tanggung jawab sejarah, ideologinya, intelektualnya ideologinya di sini. Tanggung jawab sejarah ideologis. Kalau dia misalnya, perhatikan, dia sudah mengetahui ini, ya, mengetahui. Kalau ketika dia membangun sebuah tipologi juga dia kan memutuskan kan. Namun ketika dia masuk tanggung jawab, ketika dia masuk ruang tanggung jawab, itu tidak berkaitan dengan perbenturan, tidak. Jadi kalau dia memasuki ruang tanggung jawab, itu yang dia wujudkan adalah tanggung jawab ideologinya saja. Mana yang benar dia ungkapkan. Jadi bukan dia kemudian membawa keyakinannya kemudian dia benturkan begini, tidak. Perbenturan terjadi itu pada makna tipologi. Walaupun pada realitas sejarah orang itu benturan ada, namanya Habil dan Kabil kan.
Tapi seorang intelektual, seorang Rausan Fiqh itu bukan dalam arti membenturkan, tidak. Benturannya itu sudah nyata. Apa sih yang dimaksud dengan perbenturan itu? Orang-orang atau kejahatan atau keburukan itu dia akan melawan ketika kebaikan itu dihidupkan. Kebaikan dihidupkan itu bukan berarti bahwa mau memberangus keburukan. Kebaikan itu dihidupkan dengan sendirinya, keburukan itu menjadi nisbi. Jadi kita tidak harus mengatakan saya menghidupkan kebaikan untuk menghancurkan keburukan, tidak usah. Hidupkan saja kebaikan, keburukan akan dengan sendirinya hilang. Saya ini mau berbuat baik untuk melawan kamu, wahai pemimpin zalim. Hidupkan saja kebaikan. Paling tidak kita hidupkan apa? Kebaikan dari orang-orang yang zalim, dia mengetahui nanti, oh ternyata saya sudah berbuat zalim. Tapi kalau ada orang buruk, kemudian kita lawan, nanti dia tidak mengetahui bahwa ada sisi baiknya yang perlu dihidupkan. Kalau ada orang buruk, dan kemudian kita lawan, nanti dia juga akan merasa bahwa ini adalah terjadi sebuah perlawanan. Tapi kalau ada orang buruk yang kita tahu dia zalim, namun ketika kita menghidupkan kebaikannya, bisa juga keburukan pada dirinya itu bisa mulai mengecil atau mulai menghilang pengaruh. Tanggung jawab seorang Rausan Fiqh itu berkaitan dengan pemahaman keagamaannya. Itu berkaitan dengan apa? Menghidupkan kebaikan. Menghidupkan narasi apa? Intelektual masyarakat kan? Menghidupkan apa? Spiritual masyarakat. Untuk apa? Untuk untuk kelak masyarakat itu pada kehidupannya segala bentuk kezaliman itu tercerabut dengan sendirinya. Jadi metode pergerakan ahli syariati itu metode diri. Metode diri. Menghidupkan diri yang baik-baiknya itu semua dihidupkan. Maka keburukan itu akan hilang. Ketika kita menghidupkan kebaikan di luar, maka keburukan yang ada di luar juga menghilang. Jadi kalau ada keburukan ini, teman-teman mau apa? Mau lawan dengan keburukan? Tentu tidak. Karena secara akal tidak mungkin keburukan dilawan dengan keburukan, kan? Keburukan itu lawannya dengan kebaikan. Menghidupkan kebaikan, keburukan akan nisbi. Dia kan hilang. Dan dalam tanggung jawab itu, ahli syariati membawa pandangan-pandangan keagamaannya itu di realitas, itu bukan dalam rangka membenturkan, walaupun realitas itu benturan. Tapi dia hanya sekedar menghidupkan dari hasil apa? Hasil sebuah evaluasi tipologinya dengan kesadaran ilmiah tentang agamanya. Maka yang di sini diwujudkan tanggung jawab manusia yang beragama di sini. Kesadaran ilmiah agama. Dia sampai pada sebuah tipologi agama, kesimpulannya dia menjadi manusia beragama, maka di sini adalah tanggung jawab orang yang beragama. Kalau tanggung jawab orang yang beragama itu pasti berkaitan dengan membangkitkan sebuah kesadaran ilmiah yang sebagaimana dia lalui. Jadi hati-hati seorang intelektual itu menjalankan tanggung jawab, namun dia tidak membangun kesadaran orang. Dan teman-teman pulang baru teman-teman merasa seperti apa? Seperti raja. Saya belajar lebih lama, tidak bisa begitu. Justru yang mengetahui itu yang lebih menderita. Itu kira-kira bahwa sosiologi agama dalam artian cara memahami agama yang secara umum sosial itu, sekiranya ini kalau kita angkat, ini kan terkait dengan agama, tapi kalau kita masuk dengan budaya misalnya, itu orang harus cari tahu karakteristik hal-hal yang terkait dengan budaya dengan tipologinya. Dan kemudian harus sampai pada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini benar-benar lahir dari sebuah scanning dalam tipologinya dengan sebuah kesadaran yang kuat terhadap ilmiah. Karena kalau ini tidak kuat, ini dia tidak lalui, kemudian ini juga dia tidak lalui. Lantas di sini yang dia perjuangkan apa? Yang dia perjuangkan apa dalam tanggung jawab sosial?
Karena pasti berkaitan dengan sebuah kesadaran yang dia mainkan. Tugas manusia khalifah misalnya. Itu pasti ada, kalau ini dia tidak sampai, pantia dia tidak memetakan mana yang benar, mana salah. Dalam tipologinya pun dia capai itu. Tipologi ini pekerjaan berat. Karena dia harus menguji, paling tidak yang paling mungkin realistis ya kita menguji misalnya agama samawi. Tapi kalaupun kita bisa keluar dari non samawi misalnya Buddha dan Hin dan Konghucu misalnya, kita bisa uji. Nah, kemudian dia meletakkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ini sudah selesai, tipologi agama. Jadi tanggung jawab itu adalah sebuah individu yang beragama. Kalau ini individu agama, ini individu-individu yang masih dalam sebuah kesadaran agama. Tapi kalau sudah sampai pada tanggung jawab sosial, dia berkaitan dengan apa? Individu yang beragama. Individu yang beragama dalam kenyataan sosialnya, dia hanya sekedar menjalankan tanggung jawab dia sebagai manusia, sebagai seorang intelektual untuk menghidupkan ajaran. Dan ajaran yang dia hidupkan itu berkaitan dengan apa? Intelektual dan spiritualitas. Ini tugas saya dan teman-teman semua. Kalau saya jalannya begitu berat, ya. Kalau saya mengajar begitu, kalau saya juga rasa berat-berat, ya. Pesimi dan lain sebagainya itu muncul. Ini memang berat, memang tanggung jawab, ya. Taklif namanya, tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab teman-teman jalani, misalnya piket, dan teman-teman tidak merasa berat, berarti tidak ada kesadaran itu. Tidak ada kesadaran terikat itu. Biasa aja. Nah, itu tidak ada kesadaran terikat itu. Karena ketika kesadaran itu terikat, itu kemudian berkaitan dengan apa? Sebuah penguasaan diri tercipta. Kalau tidak ada kesadaran diri terkait dengan sebuah taklif pekerjaan itu, teman-teman happy saja, biasa saja. Kalau teman-teman tidak merasakan sebuah beban dalam pekerjaan, sepertinya kesadaran terkait beban itu tidak dimunculkan, mengalir. Tapi kalau teman-teman menjalankan satu piket, besoknya itu tambah berat piket itu, besoknya tambah berat, berarti itu menarik. Itu menarik. Karena ketika ada beban dalam diri itu, kemudian individu harus berusaha bagaimana mengelola diri kan. Teman-teman bicara dalam filsafat pergerakan, tugas pertama mengelola diri. Dan mengelola diri itu berkaitan dengan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab harus ada baru bisa mengelola. Kalau kita tidak ada tanggung jawab, lantas kita kelola kita punya diri apa? Ali Syariati meletakkan tugas tanggung jawab intelektual Rausan Fik itu berkaitan dengan apa? Tanggung jawab, tanda kutip, ajarannya, tanggung jawab intelektual kemanusiaannya. Kemudian terjadi sebuah pengelolaan diri, dan berat itu. Lebih baik kita tanggung jawab tanggung jawab jual-jual apa, dagang. Tapi kalau tanggung jawab intelektual, tanggung jawab spiritual terhadap individu sangat berat. Apalagi seorang intelektual yang memang mau hadir dalam tradisi keilmuan, itu sangat berat. Taklifnya sangat, sampaikan walaupun satu struktur, bukan ayat, sampaikan walaupun satu struktur, itu berat. Itu sangat berat itu. Jadi jangan main-main satu struktur. Saya teman-teman makanya saya seringkali merenung, kenapa mereka sampai menyelam ya? Tenggelam tapi minum air, bengkak perut dia muncul. Terus ya, tradisi sebenarnya ini menarik karena mereka merasa berat. Kalau merasa berat itu sebenarnya terjadi sebuah perjalanan diri. Ini karena kita berat, menghindar, tidak bisa. Justru berat itu satu faktor yang menstimulasi kita bahwa ini terjadi sebuah ikatan yang saja. Kalau terjadi itu sebenarnya itu kalau kita sudah ambil beban itu, ya kalau tidak mampu ya mundur. Tapi kalau beban yang setiap pilihan menentukan beratnya sebuah beban yang kita ambil itu. Jadi kalau ada sebuah pekerjaan yang tingkat bebannya tinggi, itu kualitasnya tinggi. Kalau ada sebuah beban taklif yang itu rendah sekali bebannya, itu sebenarnya kualitasnya rendah. Sejauh ini tradisi intelektual itu bebannya paling tinggi. Kenapa bebannya paling tinggi? Karena dia berkaitan dengan apa? Transformasi agama. Berarti dia agama turun di sosial, dia harus berkaitan dengan apa? Tradisi intelektual dan spirit. Tidak berat itu. Kalau saya hanya bawa duit 1 juta aman-aman. Tapi kalau ini dia yang membawa sebuah pandangan ilahi, dia membawa sebuah risalah kenabian, tanda kutip,
pasti yakin orang-orang itu pasti akan merasa beratnya dan terguncang-guncang. Kita ini biasa-biasa aja, hamba-hamba yang tidak ada jelas tanggung jawabnya. Ini juga sudah berat, apalagi orang-orang yang punya kapasitas yang itu pasti makin tinggi kapasitasnya makin dia merasa paling berat. Nah, kalau teman-teman tiap hari pikir merasa tidak berat, tolong minta. Saya minta beban satu lagi. Minta begitu. Ini tidak, sudah banyak tolong. Itu tidak bisa, harus minta terus. Karena ini menguji tingkat manusia itu tergantung dari bebannya. Satu, saya minta lagi ke tambah satu, kurang ini. Oke, tambah. Saya perempuan kalau hanya bersih-bersih ini, minta kah? Pak, saya bersihkan dapur semua 1 minggu saya sendiri. Bagus ya. Kalau ada santri begitu, wah memang kualitasnya tinggi. Misalnya tiba-tiba siapa Ardi misalnya, saya bisa ambil piket 1 minggu full, siang malam saya jaga terus, wah kencang gitu ya. Itu memang wah itu. Kemudian dia mulai membangun apa? Sebuah pengelolaan diri. Makin sedikit tanggung jawab teman-teman hidup dalam lunglai ya. Tidak ada sebuah pengelolaan jadi gerakan tidak terjadi secara individu. Kalau kita berkaitan, kita melepaskan ini pada tanggung jawab sosial, gerakan mulai terjadi pada diri. Kalau belum ada tanggung jawab, belum ada sebuah prospek gerakan. Karena kalau dia bicara tanggung jawab, maka dia akan mengatakan relevansi diri saya dengan tanggung jawab. Kalau teman-teman anggaplah maksud santri saja, teman-teman dulu sudah tidak aneh-aneh kan, paling tidak aneh-aneh juga pikir-pikir. Mulai pengelolaan diri. Kalau mulai aneh, tidak usah pakai kopiah dan baju putih, lupa saja loh. Tapi kalau sudah begini pakai baju putih, aduh saya mulai aneh-aneh, mulai menjaga diri ya. Artinya dia mengelola itu gerakan terjadi. Jadi makin banyak itu tanda kutip tanggung jawab yang sekiranya harus diambil secara sadar, yang itu bisa mengontrol diri. Teman-teman mengontrol diri dengan apa? Teman-teman mengontrol diri dengan apa? Dengan asal ini kayaknya kesadaran. Enggak. Mengontrol diri yang paling kuat itu berkaitan dengan tanggung jawab. Itu kontrol diri yang paling nyata. Kalau sudah ada beban yang diambil, itu tanggung jawab diri itu meletakkan diri masalah dalam tanggung jawab terus terjadi. Jadi kalau 1 hari itu cuma sapu masa di dapur, minta lagi. Saya bisa ganti tugas piket WC 1 minggu coba. Dia mulai bangun. Saya bangun jam 5, sekian, saya harus kerja WC. Sekian harus masak. Diatur diri kan? Tapi kalau cuma 3 hari 1 kali, cuci keset, berarti ada waktu yang dia oleng kan? Goyang itu, tidak matang ya. Tidak matang dalam artian dirinya tidak terbangun itu. Jadi biasakanlah ya, aktivis ini kan, biasakan beban-beban yang ganda. Beban ganda. Apalagi teman-teman belum menikah masalahnya. Teman-teman menikah, wow, ya Allah Akbar. Spiritualnya harus dikuatkan ya. Tali-tali spiritualnya itu harus diambil dari atas, bawah, kiri, kanan, samping, semua sampai diambil. Seorang ayah, nanti seorang suami, kedua kan. Kalau seorang istri, dia istri sekaligus ibu. Nanti belum ikatan ipar, belum kakak. Banyaknya itu belum lagi mengajar begini. Coba itu kemudian diletakkan dalam gerakan. Teman-teman mulai mengatur. Dan ini dia berkaitan dengan sejarah ilmiah. Nabi apalagi ya, banyak tanggung jawabnya. Tapi kita paling tidak, masyarakat yang kualitasnya sepotong-sepotong berupaya menghadirkan diri dalam gerakan. Dan itu berkaitan dengan tanggung jawab agama apapun, terserah teman-teman mau ateis juga tidak masalah. Yang penting harus ada tanggung jawab. Kalau kita letakkan tanggung jawab itu berkaitan dengan gerakan, itu berkaitan intelektual agama, spiritualitas agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.